Pengakuan yang kelewat jujur berujung maut. Hanya karena urusan asmara dan rasa rindu yang salah alamat, seorang pria di Empat Lawang, Sumatera Selatan, tega menghabisi nyawa sahabat dekatnya sendiri. Persahabatan bertahun-tahun yang dibangun di atas rasa percaya, hancur lebur dalam sekejap, menyisakan penyesalan dan jeruji besi. Kasus pembunuhan tragis ini berawal dari hubungan pertemanan yang sangat dekat antara pelaku, Idam, yang berusia 35 tahun, dan korban yang bernama Agmi, juga berusia 35 tahun. Di hadapan penyidik Polres Empat Lawang pada Jumat, 29 Mei 2026, Idam membeberkan seberapa dekatnya mereka dulu. Bagi Idam, Agmi bukan sekadar teman biasa. Mereka sudah kenal sangat lama. Saking dekatnya, Agmi sudah biasa bertamu bahkan menginap di rumah Idam. Tidak pernah ada kecurigaan sedikit pun. Namun, air tenang rupanya menghanyutkan. Idam sama sekali tidak menyangka bahwa sahabat yang sering tidur di rumahnya itu justru tega menusuknya dari belakang. Agmi ternyata berani menjalin hubungan gelap dengan istri Idam. Boro perselingkuhan ini mulai tercium saat Idam mengetahui bahwa korban dan istrinya sering berkirim pesan secara sembunyi-sembunyi melalui aplikasi Facebook Messenger. Kecurigaan Idam semakin menguat hingga mencapai puncaknya pada hari kejadian. Secara blak-blakan, Agmi mengaku ingin datang ke rumah pelaku. Alasannya bikin geleng-geleng kepala, ia mengaku sangat rindu dengan istri sahabatnya itu. Tak hanya lewat pesan teks, korban juga melakukan panggilan video atau video call. Atas perintah Idam yang sudah diliputi api cemburu, sang istri diminta untuk mengangkat panggilan video tersebut. Setelah melihat dan mendengar sendiri komunikasi itu, Idam yang sudah gelap mata langsung menyusun rencana matang. Ia sengaja memancing korban menggunakan ponsel istrinya agar segera datang ke rumah mereka yang berada di Desa Gunung Meraksalama, Kecamatan Pendopo. Kabak Ops Polres Empat Lawang, Kompol Nusirwan, mengungkapkan detik-detik mencekam pertemuan maut tersebut. Begitu korban tiba di lokasi yang dijanjikan, Idam sudah bersiap memegang tombak. Idam menyuruh istrinya membukakan pintu belakang bagian dapur. Tepat setelah sang istri berlari ketakutan ke ruang tamu, korban yang baru saja melangkahkan kaki masuk ke dalam dapur langsung ditombak oleh Idam tanpa basa-basi. Meskipun dalam kondisi terluka parah, korban sempat mencoba melakukan perlawanan. Agmi berusaha mengeluarkan senjata tajam miliknya untuk membela diri. Namun, amarah Idam sudah tidak terbendung. Pelaku bergerak lebih cepat, menyerang secara membabi buta, dan menikam tubuh korban berkali-kali menggunakan pisau hingga korban dipastikan tewas di tempat. Melihat sahabatnya sudah terbujur kaku tak bernyawa, Idam langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian perkara menuju arah kota Lubuk Linggau. Polisi yang mendapat laporan segera bergerak melakukan penyelidikan dan melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga pelaku. Sadar pelariannya tidak akan lama, keesokan harinya, Sabtu, 30 Mei 2026, Idam akhirnya memilih untuk menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Langkah cepat ini diambil kepolisian guna mencegah munculnya ketegangan atau potensi aksi balasan dari pihak keluarga korban yang bisa memperkeruh situasi. Di hadapan polisi, Idam mengungkapkan perasaan emosinya yang campur aduk. Ia mengaku puas karena rasa penasarannya sudah hilang, namun di sisi lain ia juga menyesal. Idam berdalih tindakan kejam itu dilakukan karena dipicu oleh emosi sesaat akibat persoalan pribadi yang dihadapi. Kini, nasi sudah menjadi bubur. Persahabatan berakhir dengan kematian, dan cinta terlarang berujung pada kehancuran. Idam kini harus mendekam di sel tahanan Polres Empat Lawang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Polisi terus melengkapi alat bukti guna memastikan seluruh fakta hukum terungkap secara menyeluruh di pengadilan nanti. Bagaimana tanggapan kalian mengenai tragedi ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi kriminal terbaru lainnya.